Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu di bulan November ini ya. Kita baca percintaan, finansial, serta kesehatan kamu untuk bulan ini. Semenyala apakah kamu? Sebersinar apakah kamu? Kita akan coba cek ya di sini. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca di bulan ini, teman-temanku? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di bulan ini seperti ada chaos and conflict. Ada sebuah tantangan dan konflik yang akan terjadi di sini ya di bulan ini. Tapi kamu nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Ada kartu-kartu berikutnya di sini ya yang akan menyelesaikan permasalahan kamu. Ini terjadi, bisa jadi mungkin di pertengahan bulan atau di akhir bulan gitu ya. Ada konflik, ada tantangan yang mungkin kamu alami di bulan ini. Tetapi kamu harus yakin pada diri kamu bahwasanya semua tantangan itu akan bisa terselesaikan ya. Jadi entah ini konflik kamu dengan pasangan, entah ini konflik kamu dengan teman, keluarga, ataupun siapa, atau konflik kamu dengan diri kamu sendiri, itu yang harus bisa kamu atasi. Oke? Nah, namun konflik yang terjadi itu bisa kamu selesaikan. Ada clean it up. Semua sudah bersih, semua sudah clear gitu ya. Kamu itu kayak benar-benar adapun konflik kamu cepat menyelesaikannya. Karena yakinlah, saat Tuhan memberikan konflik ini kepada kamu, itu pasti ada tujuannya. Karena Tuhan itu memberi segala sesuatu kepada kita itu pasti ada tujuannya. Nggak hanya sekedar memberikan ini kepada kamu, memberikan itu kepada kamu, memberikan masalah ini, enggak. Dan Tuhan tahu gitu loh, ini yang membutuhkan nantinya. Mungkin untuk mengajarkan kamu menjadi kuat, mengajarkan kamu menjadi orang yang tangguh gitu loh, atau mengajarkan kamu menjadi orang yang pintar dan cerdas serta bijaksana di sini. Jadi ambil hikmah di balik semua kejadian ini. Karena aku melihat kamu punya kekuatan untuk membersihkan semua permasalahan itu. Ya, hebat. Kamu di bulan ini hebat banget. Masalah itu banyak yang datang, tapi kamu bisa menyelesaikannya. Ada konflik yang terjadi, kamu bisa menyelesaikannya. Mungkin caranya, aku kayak ngerasa banyak nih teman kerja aku yang toksik. Jadi kamu menyelesaikan masalah itu ya dengan cara apa? Mungkin menarik diri dari hubungan ini. Kamu lebih suka sendiri gitu ya. Ya, kamu menjaga jarak dari mereka misalnya. Menjaga jarak kamu itu bukan berarti kamu itu kayak nggak suka berteman dengan mereka, enggak. Tapi kamu menjauhkan diri kamu dari hal-hal negatif. Menjauhkan diri kamu dari orang-orang yang toksik begitu loh. Itu sebenarnya kamu lakukan. Bukan dikatakan kamu itu sombong atau angkuh nggak mau berteman, enggak. Saat ini kamu lagi menjaga jarak aja, karena takut terjadi konflik ya. Jadi salah satunya mungkin yang kamu atasi itu supaya tidak terjadi konflik. Kamu udah tahu nih seseorang ini udah toksik banget, membuat kamu nggak nyaman, atau pasangan kamu. Sekarang mungkin saatnya kamu mengambil suatu keputusan yang bijak, sehingga membuat kamu akhirnya merasa tenang jiwa kamu. Kamu bahagia dengan keadaan kamu saat ini gitu loh. Oke? Ini dia. Nah, ternyata di sini juga terlihat ada between word. Ada sebuah perbedaan. Jika mungkin di sini tentang sebuah cinta ya, antara kamu dengan dia itu ada suatu perbedaan, tapi perbedaan ini mungkin bisa jadi akan menyatukan kamu. Atau perbedaan ini yang mungkin mengakibatkan sebuah konflik. Jadi hati-hati. Mungkin di bulan ini mungkin lebih kewaspada ya. Namun semua itu akan clear, bisa terselesaikan oleh kamu. Ya, itu hebatnya kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Nanti kepikiran nih, masalah apa ya? Konflik apa ya? Nah, kamu jangan ngerasa
bahwasanya ya sekarang yang dipikirin itu dulu. Yang penting kamu bisa menyelesaikannya gitu loh. Karena Tuhan pasti memberikan masalah kepada kita, cobaan kepada kita, itu sesuai dengan porsinya kita. Ya. Ini yang akan membuat kamu makin menyala, makin bersinar nantinya, bisa jadi ya, dengan masalah ini. Atau kamu menjadi kuat, nggak rapuh gitu loh. Oke? Nah, di sini ya, sesuatu akan datang kepada kamu setelah konflik ini terjadi. Segala sesuatu yang masalah yang mungkin kamu hadapi, itu akan datang sebuah keajaiban, akan datang sesuatu hal yang mungkin membuat kamu kaget. Oh, ternyata kamu sadar, ini loh yang Tuhan berikan buat aku. Ya, ternyata Tuhan ingin berikan sesuatu ini kepada aku, makanya aku diberikan masalah ini. Jadi kalau kamu berpikir seperti itu ya, maka hidup kamu akan benar-benar kayak nyaman nantinya. Ya, nah, dan ini juga di saat mungkin bisa jadi ada konflik kamu dengan pasangan, dan konflik itu sering terjadi, tidak pernah selesai. Jadi kamu memutuskan ya untuk meninggalkan dia. Namun di saat kamu meninggalkan dia, maka hadirlah seseorang yang mungkin akan selalu ingin bersama dengan kamu. Tapi siapa dia? Kita akan coba cek nanti ya di kartu berikutnya. Nah, kita akan coba baca tentang finansial dulu ya, pekerjaan dulu di sini. Oke, teman-temanku, kita akan coba cek tentang finansial kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, wow. Kalau dalam cinta ini memang benar ya, ada hubungan yang terlarang di sini. Ya, kita coba kaitkan juga dengan finansial ya. Seven of Wands. Nah, mungkin beberapa dari kamu ada konflik terjadi mungkin dengan rekan kerja, atau mungkin dengan teman-teman, atau dengan siapapun lah, dengan bawahan kamu atau dengan atasan kamu. Tetapi masalah itu membuat kamu tangguh, bertahan ya. Kamu tetap bertahan di sini. Mungkin dalam dunia pekerjaan ini, walaupun di lingkungan kamu itu banyak orang yang toksik, kamu mencoba untuk bertahan. Bisa nggak aku bertahan? Gitu loh. Ini dari segi karir kamu ya, pekerjaan. Karena banyak orang-orang toksik. Makanya di sini kamu mencoba untuk sendiri, karena untuk membatasi diri, untuk menjauh ya dari orang toksik, untuk melindungi diri kamu juga gitu loh. Ya, makanya aku mencoba untuk bertahan, tapi aku membatasi diri dengan mereka. Itu dari segi pekerjaan kamu ya. Atau bisa juga dikatakan ini efeknya kepada finansialnya kamu. Ya, mungkin kamu akhirnya bisnisnya kamu stuck ya, karena ada konflik yang terjadi. Mungkin konflik yang terjadi dengan keluarga ataupun dengan pasangan, akhirnya membuat rezeki kamu seret gitu ya. Apalagi kalau yang sudah punya pasangan di sini, ada yang sudah menikah di sini, memang benar ya, ada yang sudah menikah di sini dan lalu berkonflik, itu berakibat kepada satu finansial, karena rezeki itu akan jauh dari kita. Tapi di sini antara kamu dengan dia itu bertahan, ya, bertahan dalam satu hubungan ini. Semoga aja ada perubahan, ya. Nah, di sini ada Two of Wands. Nah, di saat kamu bertahan, ya, di saat kamu juga mempertahankan cinta yang kamu miliki ini, kamu tidak berkonflik lagi, maka kamu akan merasa sukses. Ya, sukses apa? Mungkin ada yang pengen naik jabatan, atau ada yang akan mendapatkan apresiasi, atau ada job-job yang benar-benar saat ini lagi kamu pegang gitu ya, dan itu akan berhasil gitu loh. Atau kamu memenangkan sebuah tender, project gitu ya. Intinya di sini kamu akan merasa sukses, walaupun jalannya kamu lewati itu berliku, tapi setidaknya kamu kayak merasa kayak, oh, ini hasil perjuangan aku gitu loh, ya. Apalagi mungkin kamu sudah punya pasangan dan lalu kamu disupport habis-habisan nih oleh pasangan. Ya makin apa ya, makin bergairah, makin bersemangat karena konfliknya udah berakhir. Oke, terkadang konflik itu menggambarkan apa ya, nantinya kita akan memiliki satu hubungan yang makin kuat begitu ya, makin cinta ya. Nah, ini juga ada Ace of Cups. Selalu ada kesempatan buat kamu untuk memulai suatu hal yang baru. Apa itu? Misalnya kamu kehilangan pekerjaan, kamu akan memiliki kesempatan untuk memiliki yang baru gitu loh. Entah itu kamu nanti akan mendirikan usaha sendiri, walaupun kecil-kecilan gitu ya, jualan online. Intinya kamu selalu menerima satu kesempatan, dan kesempatan ini udah kamu pegang, dan disitulah harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Atau di sini kamu seperti menduduki sebuah jabatan, kamu harus benar-benar menjadi orang yang amanah, menduduki jabatan itu, menjabat gitu loh ya.
Atau bisa dikatakan saat ini kamu lagi menemukan sebuah peluang dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonomi kamu, finansialnya kamu ya. Dan ternyata di sini kamu benar-benar memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya ya semua mulai membaik. Keuangan kamu mulai membaik. Jadi di bulan ini kamu mungkin akan banyak disibukkan untuk pekerjaan-pekerjaan kamu sendiri gitu loh. Sekarang mungkin coba kamu abaikan dulu atau teman-teman orang-orang di sekeliling kamu yang mana mereka juga toksik gitu loh. Kamu abaikan aja. Karena di sini aku juga melihat kamu sudah menjaga jarak, menarik diri dari mereka gitu ya. Strength. Ya, di sini kamu akan bisa melakukan apapun itu. Seandainya kamu itu membuka bisnis, kamu bisa melakukan bisnis itu. Kamu akan bisa berhasil. Kamu mungkin akan bisa menemukan sebuah kesuksesan yang membuat kamu kaget di sini. Oh, ternyata aku bisa ya, gitu ya. Oke, kita akan coba cek dari percintaan kamu lagi ya. Bagaimanakah percintaan kamu yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Jadi kalau masalah keuangan kamu ini akan membaik ya. Asal kamu bertahan aja, karena misalnya kamu nggak nyaman di pekerjaan ini, terus kamu pindah kerja gitu ya. Lagi-lagi mungkin di pekerjaan baru itu kita juga tidak merasakan nyaman ya, pasti juga kita menyesuaikan. Jadi di sini kamu berpikir untuk bertahan, tapi aku menjaga jarak dengan mereka gitu loh ya. Sehingga akhirnya kamu dalam melakukan pekerjaan itu akan nyaman, tidak terganggu gitu. Kamu udah masa bodoh. Oke, kita coba lihat untuk percintaan kamu di sini seperti apa. Wow, ada the moon. Seseorang merindukan kamu di sini. Ya, mungkin ada konflik yang terjadi yang aku katakan tadi. Kamu dengan dia mungkin terpisah. Lalu perpisahan ini membuat dia menyesal. Dia merindukan kamu. Seolah aku pengen ketemu dengan kamu nih, gitu ya. Nah, benar kan? Dia seperti ingin datang kepada kamu. Dengan rasa rindu yang begitu kuat, dia pengen untuk bertemu dengan kamu. Walaupun di sini mungkin keadaan antara kamu dengan dia sudah terpisah ya. Atau antara kamu dengan dia itu hanya sebagai TTM-an ya. Oke. Hidung gua gatal. Bentar ya teman-teman, hidungnya gatal. Oke. Jadi ini dia seperti ingin mendekat ke kamu, dia ingin datang ke kamu untuk mengatakan isi hatinya. Aku sayang kamu, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Seperti itu. Dan dia berharap konflik ini segera berakhir ya. Jadi di bulan ini seperti akan ada pertemuan ya. Akan ada pertemuan. Nah, di sini aku juga melihat seseorang ini benar-benar nantinya akan selalu mensupport kamu. Jika kamu yang punya masalah atau dia yang punya masalah, ya mungkin dari segi keuangan, di sini kamu dengan dia akan saling support. Tapi ingat juga, jika kamu baru berkenalan, terus dia juga sudah membicarakan tentang uang ya, apalagi dia laki-laki, kamu perempuan ya, atau sebaliknya, itu bukan hubungan yang benar gitu ya. Karena hubungan itu pasti punya tujuan. Karena apa? Karena di sini ada Pentacles. Seseorang ini selain ya mungkin sayang sih sama kamu, tapi arti kata ya dia juga memanfaatkan kamu begitu. Kamu harus berhati-hati di sini. Oke? Karena seseorang ini bisa jadi, karena di sini ada perbedaan ya antara kamu dengan dia ya. Bisa jadi ini perbedaan status dia yang sudah punya pasangan. Karena di sini bisa jadi kamu dengan dia itu menjalin satu hubungan yang terlarang, tapi ya cinta itu begitu besar di sini. Karena kalau aku lihat di lover ini ya, cinta di antara kamu dengan seseorang ini kayak dibatasi gitu. Ada yang batasi, kayak sulit untuk berkomitmen, tapi pengen bersama selalu di sini. Ya, tapi semua itu tergantung kepada kamu ya. Kamu yang akan menentukan hubungan ini. Kedepannya bagaimana? Jika kamu yang perempuan ya, mungkin kamu kayak ngerasa aku buang-buang waktu nih, karena tidak akan ada komitmen dengan dia gitu loh. Nah, bagi kamu laki-laki ya mungkin kamu harus sadari, kalau kamu yang punya pasangan ya kamu sudah menyakiti dia, mungkin lebih baik untuk meninggalkan ya, karena itu juga tidak akan membawa kebahagiaan selamanya, hanya sesaat. Oke. Di sini ada The Hangman. Nah, benar adanya seseorang ini seperti ingin merubah kondisi ini. Mungkin merubah dari apa? Kita dulunya punya hubungan cinta, sekarang ya kita berteman saja. Tapi bertemannya ini mungkin tidak intens juga gitu loh. Karena jika intens ya sama aja. Oke? Seperti itu. Di sini ada Ten of Pentacles. Aku melihat beberapa dari dia ataupun kamu ya. Ini ada sih yang sudah sukses. Seseorang ini mungkin udah sukses, tapi suksesnya ini disalahgunakan. Mungkin dengan berfoya-foya dengan kamu gitu ya. Makanya
kamu ngerasa entah itu kamu yang mensupport dia dari segi finansial gitu ya. Karena di sini ada kondisi salah satu di antara kamu itu adalah orang yang mapan, orang yang beruang gitu loh. Makanya mungkin di sini ada hubungan dengan pasangan yang kesannya itu tidak baik-baik saja. Makanya dia seperti mencari pelarian. Ya, itu. Ingat ya, ini bisa vice versa. Tergantung kamu di posisi yang mana. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu orakel tentang kesehatan kamu. Jadi kalau cinta kamu di sini aku melihat ada yang merindukan kamu, tapi seseorang itu ya orang yang mungkin sudah terpisah dari kamu dan dia memang sudah punya pasangan begitu ya. Yang dirindukannya itu apakah memang fisik kamu, apakah memang uang kamu begitu ya. Kita coba cek. Ya. Nah, lagi-lagi kamu kayak ngerasa benar-benar kayak badan, jiwa dan raga kamu akan sehatnya. Walaupun ada konflik, kamu tetap semangat di sini. Ya. Oke. Nah, di sini hindari hal-hal yang mungkin membuat kamu kayak merasa sensitif gitu loh. Karena apa? Karena itu juga nantinya akan kepikiran membuat kamu pusing, migrain gitu ya, asam lambung begitu. Jadi kalau ada pun masalah ya udah, karena di sini kan udah banyak konflik ya. Jadi kalau kamu itu bisa membersihkannya ya kamu juga bisa mengatasi masalah pikiran kamu juga. Karena penyakit itu kan berasal dari pikiran. Nah, jadi di bulan ini aku melihat jika kamu bisa mengontrol semuanya, kamu akan sehat-sehat saja, ya. Dan kamu bisa melakukan itu semua, Itu hebatnya kamu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat kamu juga akan berbenah-benah gitu ya. Berbenah-benah ini adalah untuk kesehatan kamu juga. Kamu ngerasa mungkin hubungan ini udah waktunya untuk ditinggalkan gitu ya. Nah, itu juga berguna untuk kesehatan kamu, pikiran kamu, ya hati kamu juga, hati kamu terjaga dari rasa sakit gitu loh. Jadi kamu di sini menata kembali, membersihkan, ya mengatur hidup kamu saat ini. Ya, stop comparing. Dan kamu sih di sini mungkin tidak akan membanding-bandingkan lagi diri kamu mungkin dengan orang lain. Ya mungkin kenapa kamu menerima seseorang ini tadinya karena kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Orang lain bisa kok menemukan yang terbaik gitu loh. Ya kenapa aku tidak? Ternyata kamu menemukan orang yang salah gitu ya. Jadi ini yang membuat ya, ini yang terbaca ya untuk energi kamu di bulan ini. Semoga apapun itu bisa membuat kamu tercerahkan ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Aku harap teman-temanku semua di bulan ini selalu bahagia walaupun ada konflik. Tetaplah bahagia. Karena konflik ini terkadang mengajarkan kita, masalah ini mengajarkan kita menjadi seseorang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang pintar, cerdas, dan orang yang baik hati gitu loh. Ya, itu sebenarnya. Oke teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.